pasal 27 ayat 51 sampai 53. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Mengapa penyaliban Yesus merupakan suatu kemenangan? Kematian Yesus bukan kekalahan, tetapi kemenangan. Matius 27 ayat 51 sampai 53 menunjukkan kematian Yesus adalah suatu kemenangan. Bagi manusia secara umum, kematian adalah hal yang paling menyedihkan dan tragis dalam seluruh persoalan hidup ini. Istilah kematian adalah kata yang menimbulkan rasa kehilangan dan kedukaan. Demikian pula dengan peristiwa kematian Yesus 2000 tahun yang lalu. Menimbulkan kehilangan dan duka mendalam bagi para murid. Namun kematian Yesus adalah kematian yang paling unik, sebab kematiannya bukan berarti berakhirnya kehidupannya dan menimbulkan duka cita, tetapi kematiannya merupakan suatu kemenangan yang dahsyat dan luar biasa. Mengapa kematiannya merupakan suatu kemenangan? Ada 4 tanda kemenangan dari kematian Yesus yang ditunjukkan di dalam teks ini. Teks ini merupakan salah satu perikop paling kompleks dalam Injil Sinoptik. Narasi ini mencatat 4 fenomena yang terjadi bersamaan dengan kematian Yesus. Yang pertama, tabir bait suci terbelah. Yang kedua, gempa bumi. Yang ketiga, kuburan terbuka. Dan keempat, kebangkitan orang-orang kudus. Perikop ini tidak hanya memuat laporan peristiwa, tetapi juga syarat dengan simbolisme teologis yang berkaitan dengan tema besar Injil, yaitu penggenapan rencana keselamatan dari Allah. Yang pertama, tabir bait suci terbelah. Ayat 51, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Tabir bait suci merupakan elemen penting dalam sistem ibadah Yahudi yang memisahkan ruang kudus dari ruang maha kudus. Terbelahnya tabir pada saat kematian Yesus memiliki makna simbolik yang sangat kuat. Seorang penafsir, D. E. Carson, menegaskan bahwa arah robekan dari atas ke bawah menunjukkan bahwa tindakan ini berasal dari Allah sendiri, bukan manusia. Hal ini menandakan berakhirnya sistem korban perjanjian lama dan dibukanya akses langsung kepada Allah melalui kematian Yesus. Berakhirnya sistem korban perjanjian lama dalam arti janji dan nubuat jalan keselamatan kepada Allah sudah digenapi. Jalan keselamatan dalam rencana Allah melalui Kristus sudah digenapi. Ini menunjukkan pergeseran teologis dari sistem ritual menuju relasi langsung dengan Allah melalui Kristus. Jadi, akses kepada Allah kini terbuka melalui kematian Kristus. Sistem lama tidak lagi menjadi pusat relasi dengan Allah. Yang kedua, gempa bumi dan bukit batu terbelah. Ayat 51 mengatakan, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Gempa bumi tidak harus dipahami hanya simbolik, tetapi juga bisa peristiwa historis dengan makna teologis. Gempa bumi dalam Alkitab seringkali dikaitkan dengan kehadiran dan tindakan Allah, yaitu teofani. Dalam konteks ini, gempa bukan sekedar fenomena alam, tetapi tanda intervensi Allah seperti yang terjadi di Gunung Sinai. Ini tanda penghakiman Allah atas dosa manusia.
dan momen eskatologis atau akhir zaman sebagai pembaruan kosmik. Jadi kematian Yesus memiliki dampak kosmik. Seluruh ciptaan bereaksi terhadap kematian Yesus di kayu salib. Yang ketiga, kuburan-kuburan terbuka. Ayat 52 menyatakan, dan kuburan-kuburan terbuka. Ini menunjukkan vonis mati atas kematian. Bagi kita orang berdosa, kematian adalah vonis akhir mengakhiri kehidupan kita dan menuju penghukuman. Tapi teks ini menyatakan kematian itu sendiri divonis mati. Berakhir kuasanya atas orang-orang yang percaya. Ini juga harus dipahami bukan hanya simbolik, tetapi juga bisa peristiwa historis dengan makna teologis. Fenomena ini sebagai bahasa apokaliptik yang menunjukkan sesuatu yang sangat besar sedang terjadi pada saat itu. Matius mencatat bahwa tepat saat Yesus menyerahkan nyawanya, pintu-pintu maut atau kuburan dipaksa terbuka. Kematian Yesus bukanlah kekalahan, melainkan serangan balik yang menghancurkan kuasa maut. Kubur yang terbuka adalah bukti bahwa maut tidak lagi memiliki kunci absolut atas manusia. Karena Yesus mati, kuburan kita bukan lagi penjara, melainkan hanya tempat transit sementara menuju kebangkitan. Selanjutnya adalah kebangkitan orang-orang kudus. Ayat 52b dan 53 mengatakan, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit, dan sesudah kebangkitan Yesus mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Peristiwa ini menegaskan jaminan masa depan bagi kita yang percaya kepada Kristus. Seorang penafsir mengatakan bahwa tanda titik harus ditempatkan bukan setelah kata terbelah dalam ayat 51, tetapi setelah kata terbuka pada ayat 52. Ada dua fokus utama dan kembar dari kematian dan kebangkitan Yesus. Pertama, terbelahnya tirai bait suci dan terbukanya kuburan-kuburan menunjukkan kematian Yesus yang bersifat korban menghapus dosa, menghancurkan kuasa iblis dan kematian, serta membuka akses jalan masuk kepada Allah. Yang kedua, kemenangan kebangkitan Yesus dan pembuktian janji kebangkitan akhir bagi mereka yang mati dalam Dia. Ini menunjukkan bahwa kebangkitan umat Allah bergantung pada kemenangan Yesus melalui kebangkitannya. Kebangkitan orang-orang kudus memulai kalimat baru dan hanya terkait dengan kebangkitan Yesus. Yesus yang bangkit sebagai buah sulung dan orang percaya mengikutinya. Jadi Matius tidak bermaksud agar para pembacanya berpikir bahwa orang-orang kudus ini dibangkitkan ketika Yesus mati dan kemudian menunggu di kuburan mereka sampai Minggu Paskah sebelum menunjukkan diri mereka. Matius memberitahu kita antara lain bahwa kebangkitan orang-orang yang hidup sebelum Yesus sama bergantungnya pada kemenangan orang-orang yang bangkit sesudah kedatangan Tuhan Yesus. Apa penerapannya bagi kita? Yang pertama, hiduplah dengan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Banyak orang Kristen masih merasa jauh dari Tuhan karena belum pernah bertobat dan percaya dengan sungguh kepada Tuhan Yesus. Sebab itu, jangan biarkan hidup dalam dosa, tetapi datanglah kepada Tuhan Yesus untuk diperdamaikan dengan Allah. Ketika Anda dan saya jatuh dalam dosa,
Datanglah dengan pertobatan, kembali kepada Allah, hidup menaati Dia. Yang kedua, jangan takut pada kuburan masalahmu. Gempa bumi dan kubur yang terbuka menunjukkan bahwa tidak ada tembok atau batu yang cukup keras untuk menghalangi kuasa Allah. Jika hari ini Anda menghadapi situasi yang tampak seperti jalan buntu atau kuburan, usaha yang mati, hubungan yang hancur, kesehatan yang merosot, dan sebagainya, ingatlah bahwa Tuhan yang mampu membuka kubur orang-orang kudus adalah Tuhan yang sama yang memegang kendali hidup Anda. Alihkanlah fokus dari besarnya masalah yang mengelilingi kita kepada besarnya kuasa Tuhan sebagai pertanyaan reflektif bagi kita. Jika tabir pemisah sudah terbelah oleh pengorbanan Yesus, penghalang apa yang sebenarnya masih Anda bangun sendiri sehingga Anda merasa sulit untuk datang dan erat dengan Tuhan? Kedua, peristiwa kebangkitan orang kudus adalah jaminan masa depan. Di tengah ketakutan dunia akan hari esok dan kematian, apakah hidup Anda sudah memancarkan ketenangan sebagai orang yang tahu bahwa maut tidak lagi memiliki kuasa atas hidup kita?